Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Ramdiansyah, kelas BK 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Berbagai teori muncul sebagai bentuk postulasi pemikiran tentang sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Teori yang muncul akan merembes pada konstruksi keislaman yang muncul, terutama pada bentuk dan cara Islam yang tersebar di Nusantara. Pada alurnya, teori tersebut perlu dilihat secara kritis sebagai suatu jawaban terhadap corak Islam Nusantara yang menyejarah di Nusantara. Di satu sisi, teori itu perlu juga direlevansikan dengan latar berdirinya Muhammadiyah sebagai suatu gerakan keagamaan yang menginginkan pemurnian terhadap Islam yang menyejarah tersebut. Tulisan ini mencoba menakar dan memetakan bagian-bagian Islam Nusantara yang telah menjadi bagian historis dari peradaban Nusantara. Tulisan dengan latar nilai-nilai historis ini memuat embrio pernak-pernik kelahiran ke Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Awal-awal kedatangan Islam di Nusantara, beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak tahun 1293 dan Samudra Pasai di Aceh tahun 1297. Selanjutnya berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan ke Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad 1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan, barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat 13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan perdagangan Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Indonesia ini mulai terjadi telah diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan. Tetapi kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak normatif. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh pada tanggal 17-20 Maret 1964 dan berkesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi dan langsung dari Arab. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, yang antara lain yang pertama ada teori India, yang kedua teori Arab atau Makkah, yang ketiga teori Persia, selanjutnya ada teori Cina, selanjutnya ada asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain yaitu perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang politik. Misalnya di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan ini dan mendatang. Karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia, selanjutnya mengembalikan cita Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Selanjutnya, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Selanjutnya, reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Selanjutnya, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.